Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita mendapatkan pengalaman yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Ada sebagian dari kalian yang tetap melakukan pembelajaran secara online di rumah. Sebagian yang lain sudah mulai kembali ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Bagi kalian yang melakukan PTM di sekolah, tetap jaga kesehatan ya, agar besok kita dapat berjumpa kembali di sekolah. Tetap menggunakan masker, kemudian yang paling penting, gunakanlah alat tulis kalian masing-masing, jangan saling pinjam-meminjam ya. Dan satu lagi, tetap jaga jarak 1 sampai 1,5 meter. 1,5 meter selain digunakan untuk satuan jarak, juga bisa digunakan pada satuan panjang atau tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satuan panjang. Selain satuan panjang, juga kita akan membahas tentang satuan berat. Seperti apa materi kita hari ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya, agar pembelajaran kita lebih lancar lagi dan kita bisa memahaminya dengan lebih mudah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara membulatkan hasil pengukuran dari satuan panjang maupun berat, mari kita mengingat kembali bagaimana caranya mengukur panjang dari suatu benda maupun berat dari suatu benda dengan menggunakan alat ukurnya. Oke, sekarang kita coba untuk mengukur panjang dari handphone ini ya. Yang kita butuhkan berarti ada handphone sebagai benda yang akan kita ukur dan penggaris. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Ya, pertama kita letakkan salah satu ujung handphone ini di titik 0. Kemudian kita lihat ujung yang satunya berada di titik yang lain. Dan itulah hasilnya. Ujung yang satunya ini berada di titik 11. Sehingga berarti dapat kita simpulkan panjang dari handphone ini adalah 11 cm. Sekarang kita coba untuk mengukur benda yang kedua ya, yaitu panjang dari sebuah krayon. Oke, untuk mengukurnya sama seperti di awal tadi, kita letakkan salah satu ujung krayonnya di titik 0, yaitu di sini ya. Dan berarti panjangnya kita lihat hasilnya di ujung yang satunya. Oke, kalau kita perhatikan ternyata panjang krayonnya ini di ujung yang satunya ini tidak tepat di angka 12. Karena dia lebih dari 12 ya. Ternyata tidak tepat juga di angka 13 karena dia belum sampai di angka 13. Nah, ini dia yang akan kita bahas kali ini. Karena kadang-kadang pada saat kita mengukur suatu benda itu tidak selalu tepat di salah satu bilangan. Contohnya seperti ini ya. Sehingga disitulah kita bisa melakukan suatu pembulatan. Nah, pembulatannya yaitu kita mencari bilangan yang nilainya terdekat dengan benda yang kita ukur. Oke, mari kita coba lihat ya. Nah, karena ini panjangnya berada di garis yang berpanah ini nih, kalau kita perhatikan kira-kira panjangnya ini lebih dekat ke 12 ataukah lebih dekat ke bilangan 13? Wah, ternyata terlihat ya. Betul sekali, ternyata panjangnya ini lebih dekat ke 12 dibandingkan ke yang 13. Oleh karena itu, hasil pembulatannya dari panjang krayon berwarna merah ini adalah 12 cm. Jadi kalau dilihat dari jaraknya ya, karena dia lebih dekat ke bilangan 12, maka kita bulatkan panjang dari krayon ini yaitu 12 cm. Nah, atau bisa juga kita gunakan cara yang lain. Kalau kalian perhatikan, panjang krayonnya ini tadi kan lebih dari 12 ya. Tapi lebihnya itu ada 2 garis atau 12 cm
mm. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, 12,2 cm. Nah, cara yang kedua ini sama seperti pembulatan yang sebelumnya, pembulatan desimal. Jadi kalian lihat satu angka yang di belakang koma, yaitu angka 2 yang ini ya, yang paling terbelakang ya. Nah, jika angka yang di belakang koma ini kurang dari 5, maka angka satuannya atau angka yang di depan koma ini sama-sama 2 juga ya, maka dia nilainya tetap. Oke, kalau ya satu angka di belakang komanya kurang dari 5, maka nilai satuannya juga tetap, tidak berubah. Sehingga kita bulatkan menjadi panjang si krayonnya adalah 12 cm. Jadi sama saja ya kalau kita melihat dari jaraknya mana yang terdekat maupun dengan pembulatan cara yang kedua ini, hasilnya sama-sama 12 cm. Sekarang mari kita melakukan pembulatan dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan pada beberapa benda. Nah, misalnya yang pertama, berapakah hasil pembulatan dari panjang kaki berikut, yaitu yang ukuran panjangnya 24,5 cm. Oke, berarti untuk pembulatannya dilihat angka yang di belakang koma ya, di sini adalah 5. Nah, berarti kalau di belakang komanya 5 dan lebih dari 5, maka angka satuannya yaitu 4 ini atau angka yang di depan koma ini kita tambahkan 1, sehingga hasil pembulatannya adalah 25 cm. Oke, jadi seperti kita membulatkan pecahan desimal kemarin ya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk yang berikutnya, berapa hasil pembulatan dari tinggi badan salah seorang siswa perempuan nih yang tingginya ternyata 118,8 cm. Oke, perhatikan lagi sekarang satu angka yang di belakang koma yaitu 8. Nah, ingat berarti kalau yang di belakang koma ini 5 dan lebih dari 5, maka nilai satuannya atau angka yang di depan koma ini kita tambahkan 1. Oke, sama seperti di yang soal pertama tadi ya. Nah, ini yang di belakang komanya 8, dia lebih dari 5, maka si 8-nya kita tambahkan 1, sehingga hasil pembulatannya adalah 119. Betul, 8-nya ini tadi ditambah 1 ya, menjadi 9. Oke, bagaimana untuk yang pembulatan yang ketiga? Nah, di sini berapa ya kira-kira tinggi pohonnya jika kita bulatkan? Kalau setelah diukur ternyata tinggi pohonnya 8,7 cm. Nah, ini juga sama nih. Berarti kita lihat angka yang di belakang komanya ini adalah 7, berarti 7 ini lebih dari 5. Maka angka satuannya kita tambahkan 1, betul, yaitu 8 tambah 1 menjadi 9. Nah, ini adalah beberapa cara untuk membulatkan satuan panjang. Oke, untuk berikutnya kita akan melakukan pembulatan dari hasil pengukuran satuan berat. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini kita akan mengukur berat dari buah sirsak menggunakan timbangan. Nah, ternyata setelah ditimbang, berat dari buah sirsak ini ternyata dia lebih dari 1 kilo ya. Namun, kurang juga dari 2 kg. Nah, tepatnya dia ada di 1.700-an kilogram ya. Jadi dia lebih dari 1.500 kilogram. Nah, jadi berapa dong kira-kira berat dari sirsak ini? Berapa kilogram? Oke, kalian perhatikan ya. Ternyata beratnya ini lebih dekat ke 2 atau ke 1 jaraknya. Oke, tentu saja ya, lebih dekatnya ke 2. Nah, karena itu berat dari sirsaknya adalah ya 2 kg. Nah, sekarang coba kita ukur berat yang kedua nih, dari ikan bawal. Ternyata beratnya setelah diukur yaitu 2.500 gram.
Wah, jadi berapa dong kira-kira berat ikan ini? Berapa kilogram? Nah, seperti yang sebelumnya, jika berada di tengah-tengah, di pertengahan ini ya, berarti kan dia antara 2 kg dan 3 kg, yaitu pada 2500 gram, maka bulatkanlah dia ke angka atau kebilangan yang paling besar. Oke, berarti antara 2 dan 3 yang paling besar adalah 3, betul. Sehingga pembulatan dari berat ikan ini adalah 3 kg. Agar kalian dapat lebih menguasai lagi untuk membulatkan hasil pengukuran berat, mari kita coba kembali membulatkan beberapa hasil pengukuran berat berikut. Contohnya yang pertama adalah berat dari seorang siswa, yaitu 33,4 kg. Maka jika kita bulatkan, oke, kita perhatikan ya, berarti mulai dari angka yang di belakang koma, yaitu 4. Nah, jika angka yang di belakang koma ini kurang dari 5, maka angka satuannya tetap. Oke, berarti apakah yang di belakang koma ini kurang dari 5? Ya, betul, kurang ya, karena dia 4. Maka satuannya pun tetap 3, sehingga hasil pembulatannya adalah 33 kg. Oke, bagaimana dengan buah berikut ini? Berat dari buah yaitu 1,6 kg jika dibulatkan menjadi, oke, sama seperti yang pertama tadi. Berarti kita perhatikan angka di belakang koma yaitu 6. Karena dia lebih dari 5, maka angka satuannya kita tambahkan 1. Oke, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Betul sekali, sehingga dibulatkan menjadi 2 kg. Dan yang berikutnya, bulatkanlah berat bawang bombay berikut ini, yang ternyata beratnya 3,1 kg. Oke, perhatikan lagi ya, angka yang di belakang koma ini adalah 1. 1 berarti kurang dari 5, maka angka satuannya ini adalah tetap, betul. Jadi dia tetap 3 ya, sehingga dibulatkan menjadi 3 kg. Setelah tadi kita melakukan pembulatan dari satuan berat dan panjang, sekarang kita akan menggunakan pembulatan tersebut untuk menaksir operasi hitung yang berkaitan dengan satuan panjang maupun satuan berat. Oke, kita mulai dari soal berikut ini ya. Ini ada 2 jenis buah anggur yang beratnya 43,7 dekagram, kemudian buah apel yang beratnya 29,4 dekagram. Kira-kira berapa ya berat keseluruhan dari anggur dan apel tersebut? Nah, berarti kalau ditanya berat anggur dan apel, yang kita lakukan adalah, betul sekali, kita jumlahkan ya. Nah, sebelum kita jumlahkan, berarti kita lakukan pembulatan terlebih dahulu, mulai dari anggur ya. Kemudian kita bulatkan juga apelnya. Oke, kalau kita perhatikan tadi, untuk anggur, ini beratnya ya. Lihat, perhatikan angka yang di belakang koma. Di sini 7, berarti lebih dari 5. Oleh karena itu, satuannya kita tambahkan 1, jangan lupa. Berarti 3 tambah 1, 4. Sehingga pembulatan dari berat anggur adalah 44. Betul sekali. Kemudian apel. Nah, perhatikan yang angka di belakang komanya dulu. Dia kurang dari 5. Karena kurang, sehingga angka satuannya ini tetap ya. Nah, makanya jadi dia dibulatkan 29. Setelah kita bulatkan, baru kalian jumlahkan. 44 ditambah 29, hasilnya adalah 73. Betul sekali. Nah, kemudian ada lagi untuk tinggi dari anak jerapah dan induknya. Nah, di sini tinggi anak jerapah digambar yaitu 81,6 cm, sedangkan tinggi induknya adalah
118,1 cm. Lalu berapakah total tinggi induk dan anak jerapah? Oke, karena total berarti kita jumlahkan ya. Nah, sebelum kita jumlahkan berarti kita bulatkan terlebih dahulu. Mulai dari anak jerapah nih. Lihat, perhatikan angka yang di belakang koma. Nah, di sini lebih dari 5 ya angkanya ya, karena 6 ya. Karena dia lebih dari 5, maka nilai satuannya pun kita tambahkan 1. Sehingga pembulatan dari 81,6 adalah 82 cm. Nah, sekarang perhatikan yang tinggi induknya. Angka di belakang komanya ini 1, sehingga kurang dari 5. Maka untuk nilai satuannya pun tetap 8 ya. Dan pembulatan dari tinggi induk ini adalah 118. Baru kalian hitung, dijumlahkan. 82 ditambah 118 adalah 200 cm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya dengan mandiri dan teliti ya. Dan dari Sekolah Al-Fat BSD, Misteri akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.